Oke, selamat siang semuanya yang lagi nonton live streaming kita di event Printing Virtual Expo 2021 maupun di YouTube channel kita secara langsung. Kita balik lagi, tadi sesuai janji kita di jam 2 ini kita mau ngebahas apa aja nih, El? Tadi kan tentang informasi terkait RFID paper udah sedikit dijelasin. Ya. Terus yang di schedule kita hari ini mau ngebahas apa nih, El? Jadi tadi kan kita udah bahas terkait keunggulan RFID paper, kemudian apa itu RFID paper dan segala macam. Nah, di sesi kali ini, Ivan, kita akan lebih untuk membahas terkait proses dari mulai encode-nya, kemudian sampai di proses cetaknya, seperti itu. Oh, berarti dari, jadi yang nonton juga bisa tahu nih ya, proses dari kita bahan mentah raw materialnya si RFID ini sampai jadi ya misalkan entah jadi bisnis card atau apapun itu ya. Iya, betul sekali. Sebelum kita mulai, di sini gue juga mau ngingetin buat para penonton nih yang nonton di Printing Virtual Expo 2021. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat WhatsApp kita yang tertera di landing page di bawah sini. Ada di bawah fotonya Elva, ada kontak WhatsApp, bisa langsung tanyakan ke situ. Atau juga kalian bisa klik channel YouTube kita biar nontonnya langsung di channel YouTube kita, dan di situ ada live chatnya, jadi kita bisa langsung ngobrol bareng, interaktif di situ. Terus juga mengingetin lagi, kalian juga bisa mendapatkan giveaway yang itu hadiahnya yang udah kita sediain, ada power bank, flash disk, pulpen, mousepad, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Kalian gampang banget caranya, kalian tinggal isi data diri kalian di bit.ly/peserta giveaway. Nah, nanti kalian tinggal isi formatnya, nanti akan kita undi jam 4:30 nanti sore, secara live. Jadi nanti nama-namanya kita spin secara live juga. Nah, terus juga ada nanti dari Elva pun ada 3 pertanyaan ya, El? Betul sekali. Ada 3 pertanyaan kuis, di mana itu hadiahnya untuk 3 orang pemenang yang berhasil menjawab kuis dengan tepat. Itu ada 1 roll Quantac Max, lalu ada 1 pack stiker Quantac A3 Plus, lalu ada 2 kartu nama RFID ya, El? Kita buat ketiga pemenang tersebut yang jawab kuis dengan benar. Nah, untuk link peserta giveaway-nya akan saya tulis di live chat-nya, biar teman-teman kalau mau yang ikut giveaway bisa langsung isi di link tersebut. Ntar ya, gue tulisin dulu. Mungkin teman-teman tadi akan ada hadiah berupa RFID paper ini. Nanti kita akan kasihnya itu customize untuk data diri teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa kita kasih 1 lembar, isinya ada 24 pieces. Nah, nanti bisa memuat data diri teman-teman sekalian, seperti itu. Oke, udah ditulis ya, Ivan ya? Oke, udah ditulis di live chat-nya untuk link pengisian data dirinya. Oke, mungkin di YouTube sih baru ada 4 orang ya, El, yang nontonnya. Cuma kita nggak tahu dari Printing Virtual Expo udah ada berapa juga yang nonton. Karena kita langsung live di 2 tempat nih, di eventnya Printing Virtual Expo 2021 yang diadakan oleh Virtual Expo ID dan juga di YouTube channel kita. Mungkin mau langsung mulai apa gimana, El? Mungkin kita nge-recall sedikit lagi atau tentang apa yang udah kita boleh. Soalnya kan takut juga yang nonton sekarang ini nggak ke-skip tadi ya di awal-awal sesi kita. Boleh El, maksudnya kita review sedikit lagi RFID itu apa aja sih, mungkin cara singkatnya atau poin-poin yang bisa disampaikan ulang lagi. Oke, jadi RFID paper tadi merupakan kertas yang di dalamnya itu ditanam microchip ya, Ivan ya. Jadi memang pada prinsipnya di dalam kertas itu ada microchip atau antena yang itu bisa mengirimkan data melalui gelombang elektromagnetik seperti itu. Jadi di dalam RFID paper itu ada teknologi yang kita bisa baca melalui protokol komunikasi, yaitu NFC atau Near Field Communication. Ya, jadi dengan NFC itu ada 2 perangkat, baik itu yang mengirimkan
datanya dan ada yang penerimanya atau tag readernya seperti itu. Nah, sebagai contoh tadi business card nih. Business card itu ada tag-nya, kemudian handphone kita itu adalah tag readernya. Nah, di situ pesan bisa disampaikan, data bisa disalin dengan cara di-tag saja, karena pada prinsipnya RFID paper itu menggunakan gelombang elektromagnetik dalam mengirimkan data. Seperti itu. Nah, tadi sedikit informasi terkait RFID paper, bahwasanya RFID paper itu diproduksi oleh perusahaan ISBC yang basicnya berada di Rusia seperti itu. Nah, pihaknya atau ISBC ini bekerja sama dengan perusahaan microchip NXP untuk menciptakan RFID paper ini. Jadi memang mereka berkolaborasi, Ivan. Jadi dari ISBC sebagai produsen paper, kemudian dengan NXP mereka kolaborasi untuk menciptakan teknologi RFID paper ini, gitu. Nah, di sini PT Digital Sarana Intermedia itu sebagai perusahaan yang menyuplai untuk kebutuhan material cetak baik itu A3 maupun large format. Nah, untuk RFID paper ini ada dalam ukuran A3, Ivan. A3 plus ya? Ya, A3 plus seperti itu. Dan tentunya PT Digital Sarana Intermedia itu yang memiliki tagline memberikan solusi dan ide kreatif ini juga bisa terrealisasi dengan adanya RFID paper ini, karena dengan adanya RFID paper ini kita juga bisa memberikan inovasi, ide, dan juga mungkin perkembangan turut serta dalam perkembangan teknologi yang saat ini sudah berlangsung seperti itu. Dan terutama di kalangannya digital printing ya? Betul, terutama di kalangan digital printing yang selama ini mungkin kita ketahui hanya sebatas untuk bermacam-macam kertas, seperti fancy paper atau kertas-kertas pada umumnya atau stiker segala macam. Tapi saat ini di dunia digital printing ada produk yang menggunakan teknologi. Nah, itu salah satunya adalah RFID paper ini. Betul, seperti itu. Dan mungkin dengan adanya RFID ini tentu juga akan bisa memenuhi untuk kebutuhan rekan-rekan atau teman-teman sekalian ya, karena kan banyak sekali layout kita tuh yang tadi sempat dijelaskan, ada yang satu lembar A3 itu 24 pieces microchip, ada yang 8 pieces dan lain sebagainya. Nah, itu juga terkait dengan ukuran. Jadi ketika teman-teman punya kebutuhan untuk membuat kartu nama misalkan seperti itu, tinggal pakai dengan yang layout 3x8 kita tersedia. Kalau misalkan teman-teman mau pilih untuk yang raise band, teman-teman bisa pakai yang 1x8 seperti itu. Atau teman-teman juga mau pakai atau membuat untuk ijazah atau dokumen penting seperti itu, secure dokumen, teman-teman bisa pakai yang ukuran layout 1x2, dalam arti ukuran A4 seperti itu. Jadi memang kita tidak usah khawatir, kita menyediakan banyak kali layout yang nantinya tentunya bisa menjawab kebutuhan teman-teman atau ada project. Nah, kita bisa pilih dari salah satu di antara layout-layout yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi memang ukurannya kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita gitu, Ivan. Gitu. Dan kemudian tadi kalau kita membahas sedikit terkait apa yang sudah disampaikan di sesi pertama tadi, kita membahas terkait RFID paper yang digunakan sebagai kartu nama. Kartu, tadi. Ya. Jadi ketika kita menggunakan RFID paper untuk sebagai kartu nama, kita bisa menyimpan informasi yang sangat detail. Yang pertama itu bisa menyimpan nama kita, nama lengkap, nama panggilan, kemudian 3 nomor kontak, lalu email kita bisa beberapa juga, kemudian kita bisa alamat kita bisa kasih alamat rumah, alamat kantor, dan lain sebagainya. Atau misalkan sebuah perusahaan atau lini bisnis bisa kasih alamat-alamat yang berbeda, misalkan cabang mana atau cabang mana, seperti itu. Kemudian kita juga bisa berikan link media sosial kita, Ivan. Ya. Jadi hyperlink media sosial kita, entah apapun itu, maksudnya entah portofolio yang dia jadikan soft copy kayak gitu bisa dimasukin ke bisnis cardnya dia ya. Jadi all in banget itu bisnis. Betul sekali. Dan dengan RFID paper kita tidak perlu untuk ada effort untuk mengetik secara manual. Sehingga kemungkinan untuk ada kesalahan input nomor atau kesalahan
tulis nama itu sangat tidak mungkin terjadi gitu lah Iva dengan menggunakan RFID paper seperti itu. Jadi kan karena sistemnya adalah kita encode dulu nih data-data, kita isi data-data di awal pada RFID, baru kita proses cetak. Nah dari situ ketika kita memberikan kartu nama kepada klien kita, pasti klien kita akan menerima informasi yang sangat detail dan sangat mudah karena hanya dengan sekali tap saja maka informasi detail pada kontak tersebut bisa tersimpan secara otomatis. Gitu. Jadi memang lebih efisien, kemudian hemat waktu juga karena kita tidak perlu ngetik secara manual seperti itu, dan juga ya tentunya ini merupakan salah satu wajah dari teknologi yang saat ini ada di dunia printing ya tentunya seperti itu. Dan yang meminimalisir kesalahan juga ya, maksudnya typo kayak nomor gitu kan ada aja pasti entah miss di nomor atau penulisan nama ya, walaupun sepele, cuman kalau nomor kan emang agak ini juga ya, agak lumayan maksudnya kalau misalnya kita typo pun nanti malah nggak bisa kontekan, nggak bisa jaga relasi lagi. Betul, kita bisa bahkan kehilangan relasi hanya dengan hal sepele sih sebenarnya ya, cuman gara-gara typo kasih salah kasih nomor. Sama ini ternyata tadi kita ada kesalahan teknis sedikit, ternyata live yang di event Printing Virtual Expo ini tadi nggak langsung live barengan sama yang di YouTube channel. Jadi di sini saya mau nyampein lagi, ulang lagi kalau misalkan kalian yang lagi nonton di live kita di event Printing Virtual Expo 2021, karena di situ tidak ada grup chatnya, live chatnya, bisa kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung ajuin ke WhatsApp yang tertera di bawah di tombol kontak WhatsApp. Nah, bisa juga kalian kalau misalnya mau interaksi langsung bisa klik YouTube channel kita yang ada di event Printing Virtual Expo. Nah, di situ kita ada live chatnya juga. Jadi nanti kalian diarahkan ke YouTube channel kita, lalu kalian bisa langsung bertanya di situ. Dan juga nanti bakal ada giveaway yang akan kita bagikan secara random untuk ke 3 orang yang beruntung setiap harinya. Nah, caranya itu kalian tinggal isi data diri kalian di website www.bit.ly/peserta giveaway. Nah, itu kalian tinggal isi data dirinya. Nanti jam 4:30 sore itu akan kita undi secara live juga buat ke 3 orang yang beruntung. Nah, nanti juga akan ada kuis untuk 3 orang yang benar untuk menjawab kuisnya, yaitu hadiahnya ada 1 roll kontak Max, 1 pack stiker kontak A3+, dan juga kartu nama RFID untuk sekarang ini gitu. Jadi kami harap kalian stay tune terus di live streamingnya kita, nanti biar dapat hadiah-hadiahnya juga. Jadi nggak cuma dapat informasi cuman ya lumayan lah dapat gimmick hadiah, lumayan power bank, flash disk, pulpen, nggak usah beli lagi kalian, udah tinggal ikutin terus live streaming kita gitu. Ya berarti kita bisa dapat hadiah dengan 2 cara ya Ivan. Pertama untuk giveaway di bit.ly peserta giveaway dan juga nanti ada hadiah dari kuis. Kuisnya nanti seputar RFID, nanti yang jawabannya pasti sudah disampaikan Elva sebelumnya. Jadi kalian harus stay tune terus di live streaming kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke mana nih El? Kan nanti pembahasannya di sesi kedua ini kita mau bahas gimana sih prosesnya dari raw material sampai RFID ini dimasukin data-datanya, terus sampai menjadi finish good, entah itu menjadi gelang event atau itu menjadi bisnis card yang tadi Elva sempat jelasin gitu, biar yang nonton kita juga tahu nih, raw materialnya seperti ini, prosesnya seperti ini gitu. Ivan, sebelumnya saya memang sudah dari kemarin sudah siapkan nih. Saya sudah membuatkan secara khusus untuk Ivan bisnis card eksklusif. Wah, mantap nih. Tapi kayaknya itu jangan sekarang deh, El. Jangan sekarang dulu. Disimpan dulu. Maksudnya nanti kita langsung praktekin. Bener nggak sih yang kita omongin itu sesuai dengan faktanya? Apa kita cuman ngomong-ngomong membagikan inilah bualan fiktif. Nah, berarti mungkin
sekarang kita kasih lihat ininya dulu aja kali El. Raw materialnya itu seperti apa sih, kan tadi udah dijelasin tuh layout, gambar-gambar layoutnya seperti apa. Kan kata Elva juga sebenarnya warnanya white glossy, putih polos seperti itu kan. Betul. Di dua bahan itu kan ada dua bahan ya, ada coated paper sama yang Tyvek. Betul sekali. Nah, kalau yang coated paper itu ada contoh raw materialnya nggak? Maksudnya biar yang nonton juga tahu nih raw materialnya itu seperti apa. Ada dong pasti. Coba kita lihat gimana. Kita akan cari dulu ya di rak-rak kita, di mana kita selalu menyimpan sampel-sampel aplikasi dari yang mulai packaging dan juga berbagai macam stiker yang kita punya. Oke, kita akan lihat raw material untuk RFID paper yang berbahan coated paper. Ya, ini Ivan. Ya, jadi ini raw material untuk RFID paper yang berbahan coated paper. White glossy, seperti itu tampilannya. Tapi dia secara umum sih pastinya dia kan ada coating khususnya lagi ya, LS nggak seperti art paper biasa ya. Ini sih yang saya lihat sih kayaknya dia ada coatingannya lagi karena dia cenderung lebih matte ya si permukaannya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, ini raw material dari RFID yang bahannya coated paper. Nah, yang tadi Elva jelasin itu mungkin yang sirkuitnya itu kalau di kita ya ini sih kelihatan sih tanpa harus diterawang lebih detail. Mungkin teman-teman kalau mau lihat kita coba bantu pakai ini kali ya. Flash ya. Pakai flash HP. Coba. Kelihatan nggak ya di mereka? Kayak kurang kelihatan ya. Harus dimatiin sih kayaknya lampunya, cuman nanti kita jadi. Ya, pada intinya teman-teman seperti yang kita sampaikan tadi di awal, bahwasannya yang kalau teman-teman tadi perhatikan di presentasi atau di sesi pertama ada gambar kotak-kotak gitu untuk menjelaskan layoutnya, tapi itu hanya sebagai penanda saja atau animasi saja. Tapi untuk RFID papernya memang polos seperti ini, jadi tidak ada bola atau kotak-kotaknya. Jadi memang pure kertas, tapi di dalamnya itu ada microchipnya. Ketika kita terawang itu baru akan kelihatan seperti itu. Berarti ini coated papernya yang layout microchipnya 3x8 ya, Ella? Betul sekali. Kalau misalkan kalian lihat secara langsung itu sebenarnya kelihatan di sini ada sirkuitnya, kelihatan banget. Jadi ini bisa ketahuan juga, makanya tadi saya langsung bilang ini 3x8. Jadi ada 1, 2, 3 ke samping, 3 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 3x8 ya. Ya. Berarti untuk satu lembar RFID paper ini kita bisa menghasilkan 24 pieces kartu nama. Seperti itu, teman-teman. Ya mungkin contohnya kartu nama kali ya, maksudnya entah buat dibikin POP atau apapun itu. Ini layoutnya yang sampel aplikasi yang bisa digunakan pakai layout ini. Ukuran nama lah ya. Bisa buat hang tag juga, terserah teman-teman, maksudnya bisa dikreasikan, dikembangkan untuk kebutuhan apapun seperti itu. Oke. Ini yang coated paper. Terus kalau yang Tyvek kayak gimana ya? Oke, tunggu sebentar. Ini sampel untuk yang berbahan Tyvek kan. Yang tahan air, tahan sobek juga, karena memang berbahan dasar sintetis paper seperti itu. Lebih tipis ya, maksudnya kalau misalkan dipegang secara dari bandingnya coated paper ini sedikit lebih tipis, cuman maksudnya ini kan acuannya hanya dengan feel dari pas kita pegang sih. Cuman kalau misalkan pakai alat yang ukur mikron itu lebih akurat sebenarnya. Iya. Berarti ini bahannya sintetis sama kayak produk kita yang Quantac PET White, MMO dari Teknova kayak gitu kan? Betul sekali. Cuma ini lebih kayak ada berserat-seratnya gitu ya? Betul. Jadi memang bahan Tyvek ini cocok khususnya untuk brace band, Ivan, seperti yang tadi udah jelasin. Jadi ketika pakai brace band dia kan lebih tipis ya dibanding ini tadi, jadi lebih fleksibel. Kemudian bisa digunakan untuk aktivitas yang cukup tinggi, intensitas yang tinggi, misalkan untuk brace band berlari, kemudian bisa untuk brace band ketika konser di outdoor seperti itu. Jadi memang kena air tidak akan masalah, dan bahkan microchipnya juga tidak akan masalah ketika terkena air karena kita sudah membuktikan dan juga sudah mengetesnya sendiri seperti itu. Apa nanti kita ini kali ya trial siram pakai air? Maksudnya Elva udah nyediain belum sampel aplikasi yang dia pakai dari Tyvek?
sampel aplikasi. Oh, ada. Karena kan maksudnya gini, kan tadi Elva bilang itu tahan air, maksudnya tahan sobekan juga. Nah, maksudnya langsung kita praktekin juga nih, maksudnya biar teman-teman yang nonton juga lihat cara aktualnya itu benar gitu loh. Maksudnya yang kita kasih infonya tadi tuh emang benar semua, aktual faktanya ada juga. Nanti kita trial kali ya. Boleh. Terus gimana El? Abis kayak raw materialnya kan seperti ini tadi yang Tyvek, ini yang coated paper. Sedikit susah sih maksudnya nunjukinnya karena sama-sama putih, polos. Ya, betul. Harus dilihat realnya sih, kalau realnya emang bener dari bahannya berbeda juga. Jadi mungkin untuk teman-teman karena kita ada keterbatasan tidak bisa tatap muka, kita nggak bisa lihat detail dan ketika dilihat dengan kasat mata seperti apa. Tapi memang kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, memang perbedaannya cukup signifikan ya. Cukup berbeda sekali antara yang coated paper dan juga Tyvek. Oke, El, berarti kita ini kan raw materialnya, cuma nanti yang kita demo sampel aplikasi realnya nanti dulu, kita tahan dulu. Proses-prosesnya kali ya. Kita lihat proses biar teman-teman juga tahu proses encodingnya seperti apa, proses cetaknya seperti apa. Mungkin Elva bisa langsung kasih lihat nih ke teman-teman yang lagi nonton juga. Betul. Gimana ininya? Proses. Ya. Untuk yang pertama nanti saya akan kasih tunjuk untuk yang business card dulu aja ya Ivan ya. Kemudian baru yang berbahan Tyvek untuk 1x8. Boleh. Ini yang RFID untuk kartu nama. Ya. Oke, ini merupakan mesin Iperso. Jadi ini mesin Iperso yang sempat kita bahas tadi ya Ivan ya. Nah ini biasanya di depan packaging dari RFID paper ada tanda-tanda dari misalkan layoutnya, kemudian ukuran dan ketebalan dan semua detailnya ada di depannya. Jadi kita tahu itu layoutnya, microchipnya berapa kali berapa gitu. Betul. Nah ini kita letakkan kertasnya persis seperti ini Ivan. Oh sorry bentar El. Berarti tadi yang kan di pertama itu ketahuan yang buat checker ya? Apa istilahnya? Betul, yang buat ngecek microchipnya ada yang error apa enggak? Betul sekali, Pak. Itu berarti sensor yang ngedeteknya itu yang bagian yang bawahnya itu ya? Betul, di kotakannya. Karena yang kita tekan, yang touchscreen itu hanya monitor saja. Oke. Berarti step pertamanya langsung di RFID ini diletakkan ke betul. Badannya mesin Iperso itu ya? Betul sekali. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang menu itu pertama kali kita kan mau membuat business card, maka kita akan pilih yang phonebook itu. Kemudian di sini mulai kita input seperti first name, last name, dan lain sebagainya. Yang bisa teman-teman lihat di sini. Oh, ini buat data-data di dalam ininya ya? Ya, dalam microchip. Nah, kita bisa save, kemudian ada tasnya di situ. Jadi kita sudah jadi apa yang kita input, lalu tinggal tekan lihat Ivan. Ini betapa cepatnya kita melakukan encode pada RFID paper. Ya, nggak nyampe 1 detik sih itu. Ya. Oh, ini juga ada waktunya nih El, ditunjukin dia. Oh, oke. Iya kan? Ya. Ini encoding time-nya. Betul sekali. Cuman 735 second, milisecond lah ya. Ya. Nggak nyampe 1 detik. Nggak sampai 1 detik. Untuk masukin data 24 bit identitas kartu nama ya? Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ketika sudah selesai, nah kita coba dengan handphone dengan fitur NFC atau Near Field Communication yang tadi udah dibahas. Di situ kita bisa lihat, iya, kartu namanya bisa terbaca dengan baik seperti itu. Oh, berarti udah langsung ter-save ya? Ya, langsung ter-save. Nah, saat ini Ivan masuk ke proses printing di print shop. Oh, ya, jadi itu kita cetak.
Dan untuk RFID paper ini baik yang coated paper maupun yang berbahan Tyvek kita bisa laminating semua ya. Oh, oke. Maksudnya di laminating pun nggak merusak sih. Kan biasanya kita pakai laminating panas kan. Betul sekali. Itu nggak bakal merusak si microchipnya berarti ya? Betul sekali. Tidak akan merusak dari microchipnya. Oh, ini sudah dipotong ya berarti. Betul sekali. Berarti tadi prosesnya juga encoding, terus kita double check lagi mungkin ya, di double check lagi apakah datanya berhasil masuk apa belum, cetak, lalu di kita pastikan lagi ini setelah tercetak. Nah, di sini informasinya sudah tersimpan dengan baik, Ivan. Secara otomatis juga langsung save masuk ke dalam kontak ya berarti ya. Oke. Berarti emang si microchipnya ini tahan, maksudnya udah ngelewatin proses cetak, proses laminating. Mungkin asal tidak ini kali ya kepotong di bagian sirkuitnya ya. Oke, terus ada apa lagi nih El dari RFID yang lainnya nih? Oke, yang selanjutnya ini kita mau tampilin untuk yang wristband atau gelang tangan yang berbahan Tyvek, Ivan. Kita akan lihat prosesnya seperti apa ya. Oke, nah sama dengan halnya yang tadi, kita nyalakan mesin, kemudian mesin akan merespon. Ipertonya ya? Ya, betul. Sekali lagi ya teman-teman, ini kita selain menyediakan kertas microchip, kita juga punya mesinnya. Jadi kita akan bantu support teman-teman untuk menginput data yang ada di dalam RFID paper itu. Nah, di dalam setiap packaging dari RFID paper ini terdapat di halaman depannya sebagai kode ini kali ya, kode apa? Produknya ya, betul, varian layout chip microchipnya seperti apa. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwasannya di sini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi satu layar itu hijau semua karena memang ada 24 pieces microchip. Nah, sedangkan di sini teman-teman bisa lihat hanya ada di daerah tengah karena kita memilih layout yang 1x8. Seperti itu. Oh iya, ini yang Tyvek ya, microchipnya ya, 1x8. Betul. Oh iya teman. Saya juga baru lihat sih, cuma ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Oh, berarti dia berarti tetap di tampilan si mesin Iperso itu tetap ada 24 ya, karena emang yang terbanyaknya kan dari RFID ini layoutnya 3x8. Betul sekali, ya. Karena ini microchip posisinya ada di tengah, maka yang terdetek atau yang berwarna hijau adalah sebanyak 8 pieces yang ada di tengah. Seperti itu. Berarti bukan error ya? Emang sih maksudnya ini juga pas dilihat kan microchipnya cuma di tengah. Ada 8 pieces kan? Iya, ada 8 pieces. Sekali. Yang di sini kan nggak ada ya, otomatis nggak kedetek berarti ya, bukan error berarti. Betul. Nah, kita lanjut. Setelah itu prosesnya hampir sama dengan yang tadi, Ivan. Tapi di sini kita milih karena kita mau menggunakan link di dalamnya karena sebuah event atau gelang acara, maka kita pilih yang gambar website atau link seperti ini. Kemudian kita input linknya. Oke. Oh, berarti kalau gelang event ya entah hyperlink ke website eventnya, di situ ada rundown segala macam gitu ya. Iya. Jadi selain kartu nama kita bisa simpan link juga dan juga bisa untuk menyimpan untuk WiFi. Jadi bisa connect WiFi secara langsung tanpa harus input password seperti itu. Nah, ini kita juga bisa lihat nih. Di sini ada 8 kotak yang artinya ada 8 microchip di sini. Nah, kita lihat pengencode-nya. Nah, ini juga sangat cepat. Sekali klik maka bisa terencode dengan sempurna. Lebih cepat ya, jadi cuma 200 sekian milisecond tadi. Ya, nah ini kita coba untuk cek data yang ada di dalamnya.
Kemudian ini kita langsung melakukan proses cetak juga untuk wristband-nya. Ini adalah proses laminasi. Betul. Ini ya, gokil juga ya, microchipnya maksudnya udah proses cetak sama maksudnya di laminating panas pun masih tahan ya dia. Betul. Nah ini proses potongnya. Nah di sini karena kita mau bikin wristband event, sebenarnya itu bisa sesuai dengan kreasi kita. Jadi ukurannya bisa lebih kecil atau lebih bisa dibentuk kayak gitu. Jadi sesuai dengan kreasi kita aja. Sesuai inilah ya, maksudnya kebutuhan. Betul. Asal jangan sampai motong si sirkuit antena microchipnya ya. Iya betul. Nah ini kita proses untuk mendetek data yang ada di dalamnya. Nah langsung Ivan, nggak usah pakai klik apa segala macam, dia langsung membuka link yang kita masukkan tadi. Ini. Oke deh, itu merupakan dua video tadi merupakan demo yang sudah pernah kita lakukan terkait dari proses encode sampai cetak, baik itu untuk yang kartu nama, yang coated paper maupun yang typefax yang 1x8. Oke. Ya maksudnya aplikasi, tapi selain jadi kartu nama dan gelang event pun sebenarnya bisa disesuaikan dengan aplikasi lainnya kan? Betul sekali. Dengan size layout microchipnya ya? Iya, jadi memang sangat variasi. Bahkan tadi pada presentasi kita juga jelaskan kita bisa pakai untuk hashtag, kita bisa pakai untuk advertising campaign, kita juga bisa untuk letters atau bisa juga untuk hal-hal yang lain yang mungkin saat ini belum terpikirkan oleh kita gitu loh. Karena kan kita yang bisa kita manfaatkan adalah keunggulan dari RFID paper ini, bahwasanya otentisitas kita bisa terjaga, data kita bisa terjaga, dan keamanannya pun juga bisa terjaga. Karena untuk RFID paper kita bisa melakukan memberikan password untuk keamanan. Seperti itu. Jadi memang penggunaannya sangat luas. Bahkan tadi yang sempat disinggung, RFID paper bisa digunakan untuk dunia pendidikan, Ivan. Untuk ini ya, maksudnya originalitas dan keamanan si data di dalamnya. Ya, betul. Kalau misalnya kita berbicara terkait dunia pendidikan, kita punya layout yang 1x2. Jadi ukuran A3 dibagi 2 sehingga menjadi ukuran A4. Nah, itu biasanya bisa digunakan untuk secure dokumen seperti ijazah dan juga sertifikat. Nah, dengan RFID kan pasti akan terjaga keasliannya ya, karena kan dari misalkan universitas sudah menerapkan RFID, bahwasanya mereka bisa melakukan pelacakan, kemudian verifikasi data lebih bisa diatur karena juga menghindari adanya pemalsuan dan juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memang sengaja untuk memanipulasi. Ya, betul sekali. Tapi bisa di ini nggak sih, maksudnya si data tersebut tuh bisa di-delete ya. Misalnya ada orang iseng nih, kan tadi Alfa udah bikinin spesial buat saya buat kartu RFID nih. Iya. Itu misalnya saya tunjukin ke teman saya, terus teman saya iseng-iseng, terus dia hapus gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Gini Ivan, jadi kita itu punya dua opsi dalam hal ini. Untuk yang pertama, ketika kita memang mau data kita aman, tidak ada yang bisa menghapus atau mengedit, kita bisa kunci atau lock data tersebut. Oh iya. Ya, tapi kalau memang kita menghendaki, misalkan bisnis card contohnya ya, kita ada berkemungkinan di masa yang akan datang ganti nomor misalkan, atau nomor kita hilang, atau amit-amit handphone kita hilang, tentunya juga yang mengharuskan, kondisi yang mengharuskan kita untuk mengganti nomor, ketika kita belum melakukan lock, nah kita bisa ganti. Jadi tergantung dari awal atau proses awal dilakukannya encode. Jadi Ivan mau mengelock datanya atau memang bisa rewritable. Nah itu bisa diatur di awal.
Tapi catatannya teman-teman, ketika sudah sekali di lock, maka itu tidak bisa diganti lagi setelahnya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, mungkin gini kali ya, kita ambil contoh salah satunya bisnis card. Betul. Okay. Misalkan emang bisnis card itu buat kita pribadi, yang berisikannya data-data yang selama, maksudnya yang kemungkinan kecil untuk diganti lah. Misalkan kayak nomor HP, udah umuran kita sekarang kan malas banget ganti nomor HP kan, betul. Walaupun ganti device-nya, tapi sebisa mungkin nomornya masih pakai nomor yang dulu. Yeah. Kecuali itu mungkin bisa pakai alternatif yang di lock mungkin ya. Yeah. Kecuali emang kita dibikinkan kartu nama dari perusahaan misalkan. Ya kan, maksudnya entah nanti nomor, kan biasanya suka dapat nomor operasional untuk dari kantor kan, itu mungkin bisa dihapus atau gimana buat nanti setelah kita nggak di situ bisa dihapus. Betul. Nomor-nomornya jadi berfungsi sebagai kartu nama pribadi. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Jadi jawabannya teman-teman nanti ketika misalkan nanti yang ada menjawab kuis 3 orang, kalian akan mendapatkan RFID paper 1 lembar ya Ivan ya. Lembar RFID paper 24 pieces. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan eksplorasi juga terkait data ini. Teman-teman bisa coba bahwasanya data yang ada di dalam microchip itu teman-teman bisa lakukan lock di awal, dan juga bisa rewatable. Jadi sewaktu-waktu bisa diganti secara mandiri gitu. Ya, jadi itu tergantung dari teman-teman. Tapi kalau memang tadi catatannya saya, ketika udah pertama kali encode sudah dilakukan lock, maka udah nggak bisa diganti lagi. Karena sudah di-lock dari awal. Oh ya, sifatnya permanen berarti ya. Kalau misalkan ada sedikit perubahan data, harus mencetak ulang lagi. Betul, berarti ya. Iya. Jadi sesuai kebutuhan aja sih. Oke. Ya, seperti itu. Nah terus mungkin ya ini saya coba dari sudut pandang yang nonton sekarang kita ini ya, yang masih awam nih, sedikitnya tentang RFID ini. Nah, selain pakai mesin Iverso itu, bisa nggak sih kita masukin datanya itu nggak pakai mesin Iverso nih, misalkan pakai entah alat lain atau pakai apa, itu bisa nggak sih sebenarnya? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali Ivan. Jadi kita memang dari PT Digital Sarana Intimedia, kita menyediakan mesin yang memang akan membantu teman-teman untuk proses encode atau memasukkan data. Seperti itu. Jadi kita bukan hanya menjual kertasnya, tapi kami juga akan bantu teman-teman untuk mengisi data tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu mau dan juga pengen nih ada ganti nomor kayak gitu, nah itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa menggunakan mesin Iverso, Ivan. Oke. Gitu. Jadi kita bisa download aplikasi, sudah ada di Play Store beberapa, itu bisa digunakan juga. Mohon maaf teman-teman, tadi kita ada sedikit kendala teknis terkait tadi mic input kita mati. Terus kita bakal lanjut lagi. Oke, udah normal ternyata, cuma gitu doang trouble-nya. Sorry, banyak kendalanya kita. Berarti selanjutnya yang ini ya LS ya, apa namanya? Yang Tyvek ya. Ini dijadiin gelang kartu nama berarti ya. Ya, betul Van. Jadi di sini ada untuk yang berbahan Tyvek ya. Nah, ini salah satu yang sudah diaplikasikan sebagai gelang konser seperti itu contohnya. Nah, bisa divariasi, bisa dibentuk-bentuk sesuai dengan kreativitas kita. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita potong full dari layoutnya akan setebal ini gitu. Jadi teman-teman punya spare kira-kira segini untuk bikin kreasi, misalkan ada bentuk apa. Ini sekitar 5 cm ya tebalnya. Maksudnya lebarnya 5 cm ya. Masih bisa, ini cuman sekitar 3 cm kayaknya sirkuit ininya. Ya, sirkuit. Mungkin juga ini bisa jadi contoh, mungkin si sirkuit ini letaknya di sini ya, di bagian sini nih. Betul. Jadi di bagian sini yang lebih tebal dibanding di yang sisi lainnya nih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dibuat kreativitas bisa bentuk rating seperti ini, tapi kalau misalnya kita cuttingnya pas di layoutnya, dia bisa jadi lebar banget kayak gini. Ini yang Tyvek tentu.
Ini yang Tyvek kan ya, El? Ya, betul sekali, ini yang bahan Tyvek. Oh ya. Tapi emang ini maksudnya bahannya nggak terlalu kasar, jadi kalau misalkan dipakai pun nggak terlalu mengganggu kenyamanan sih ya. Nggak sakit juga. Betul. Nggak melukai juga, bisa lentur juga kan untuk bahannya. Oke. Oh ini lebih langsung permanen lagi kancingnya. Nggak bisa dibuka lagi. Ternyata oke sih, ini bagus kan aplikasinya. Ya. Dan yang ini yang tadi langsung ke konsernya itu ya. Contohnya ya, tadi yang ke konser itu ya. Berarti ini boleh ditunjukin aja ya, nggak apa-apa ke teman-teman. Kita nge-tap yang RFID ini. Ini coba kita tes. Nah, dia langsung muncul ada pilihan lewat browser mana. Kita pilih Chrome. Nah, dia langsung muncul ke tampilan. Tergantung nanti kita hyperlinknya kemana ya, lah? Iya, betul sekali. Langsung ke tampilannya. Ya. Jadi langsung bisa masuk ke link yang dituju itu ya. Nah, terus kan tadi katanya di Tyvek ini kan tahan sobek sama tahan air ya. Coba kita praktekin aja nih yang Tyvek ya. Bahannya. Ini by the way makasih banyak kalau udah dibikinin. Lumayan sih walaupun biji doang. Ya, sama-sama. Nanti untuk teman-teman yang menanggung sudah dapat, tapi 24 pieces saat ya. Gue cuma dapat 1, yang menang dapat ya, oke lah. Boleh. Ya kalau gue kan bisa request lagi langsung. Ya, baiklah. Oke. Oke, nih silakan coba ini Tyvek kita beresin dulu. Nah, di sini ada sekumpulan air yang sudah kita kumpulkan ya di suatu mangkok. Ini kita bakal coba si Tyvek ini beneran tahan air apa enggak sih? Kan katanya tahan air tuh. Ya. Terus nanti mungkin kita coba lagi di tap lagi ya, lah. Betul. Masih bisa terbaca apa enggak datanya? Ya. Boleh Elva aja, saya takut praktekin. Oke. Mungkin karena nggak kelihatan ya, kita agak angkat sedikit. Teman-teman. Sorry, saya ambil tisu bentar. Oh, baiklah. Jadi kita trial kertas ini dikucek-kucek di dalam mangkok ini. Anggap aja seperti sekian. Nah, ini kita terendam semuanya teman-teman. Ini gitu. Nah, udah deh, coba isinya itu. Udah literally berasa banget ya. Sulap ya? Ya, bukan sulap, bukan tisu. Basah ya tisunya ya? Penting. Nah, gimana Ivan? Ivan bisa lihat teksturnya sama aja atau ada yang sobek atau gimana? Masih tekstur nggak rembes juga, nggak rembes apa ya istilahnya? Maksudnya dia nggak nyerap air juga sih. Ini masih kering, cuma rada dingin doang ya, karena ditempuin air kan. Ya, tapi secara tekstur, secara tampilan dia masih sama seperti yang tadi. Tuh, ya nggak, ini nggak harus. Maksudnya pinggir-pinggirannya juga nggak refleks gitu loh. Karena memang dia sintetisnya semua dari dua sisi, kemudian di pinggirannya juga, jadi tidak akan ada kejadian di mana
misalkan bahannya aman nih, tapi di tengah-tengah sini bisa kena air. Rembes. Enggak kayak gitu, karena memang sebenarnya bahannya sintetis. Boleh coba kita tunjukin lagi kan? Ya boleh, kita tes lagi. Kalau udah dicelup, bagaimana sih respon dari microchipnya? Ini udah langsung dia menawarkan mau buka. Pakai apa? Browsernya apa? Ya, tapi kalau teman-teman udah pasang default, misalkan pakai Google Chrome, dia akan langsung masuk, nggak usah pakai konfirmasi lagi. Nah ini udah langsung kebuka lagi. Ya. Berarti masih aman ya El ya? Ya. Boleh gua tes ini nggak, disobek-sobek kan katanya anti sobek nih. Boleh sih. Coba. Iya loh. Nah, sekuat tenaga deh. Gua sulamkan sih ya. Ya betul sekali. Rut, sini Rut, gua cobain dah. Enggak, maksudnya biar nggak gua doang. Ya. Nggak apa-apa, sini. Masuk kamera. Nggak, sini cobain beneran. Buat bukti doang, maksudnya tadi yang diinfoin Elva itu ya emang beneran nggak bisa sobek. Nggak apa-apa, sini. Cobain deh. Kuat tenaga. Cowok bukan. Cowok lah. Ya udah sobek. Nggak bisa. Aja. Nggak bisa saking kerasnya. Nggak bisa. Nah, Nih, teman-teman thank ya. you Ruth nih. Ya, dah tuh, udah sampai. Nggak bisa. Udah Namun bener. nggak bisa diobek. Nah, Benar-benar. tentunya teman-teman juga ini menjadi salah satu nilai plus juga untuk yang berbahan perfect ya, karena sintetis. Jadi ketika buat aktivitas yang intensitas tinggi, buat lari-lari atau gelar konser, yang pasti kan kita misalnya tidak dalam kondisi pandemi, pasti akan berdesak-desakan antara satu dengan yang lainnya, mungkin pakai gesek atau apapun, nggak akan lari karena memang dicobek secara sengaja aja dia nggak bisa. Cocok banget sih ini emang. Ya maksudnya kan kita nonton konser pun nggak bakal kita diam, duduk terus nonton live-nya, nggak mungkin kan? Ya pasti entah dia, iya headbang atau misalkan terlalu high, jadi kegasul-gasul. Maksudnya ini durabilitasnya oke sih. Ini boleh gue lecekin nggak ya? Maksudnya kan tadi kalau microchipnya kan udah pasti aman tuh. Masuk di print udah pasti. Kalau misalnya nggak bisa lewat mesin print microchipnya detect, nggak bakal bisa di print. Ya, betul. Tadi udah lewat mesin laminating panas. Betul. Kalau misalkan si microchipnya kalau kepotong oke lah, dia pasti rusak microchipnya. Betul. Nah kalau misalkan dia ketekuk, kira-kira bakalan rusak apa enggak? Boleh dicoba. Coba lagi nih. Ya. Gue lecekin ya berarti ya. Ya. Pak Eko anaknya yang rusak kenapa? Gak apa-apa kan kita trial. Maksudnya bukan disclaimer, maksudnya kita juga emang memberikan faktanya, membuktikan faktanya, bukan apa yang kita omongin itu ya based on kita udah pernah trial gitu. Coba. Ya udah. Coba. Kok banyak? Dan itu. Ini di bagian microchipnya saya lihat. Oke. Udah seperti ini ya kondisinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba tap lagi. Ulang. Ini sebenarnya kedetek sih sebenarnya, cuman ini saya pengen ngeliatin aja. Ini dari awal tampilannya seperti ini. Masih nongol pop up lagi ya, dia minta browser ke Klik. langsung Luar masih biasa. Masih kedetek dengan kondisi microchip yang udah di kayak giniin teman-teman. masih kedetek. Boleh lah ini kualitas microchipnya dan bahannya juga ya maksudnya ya. Kalau dibakar? Mau dibakar kayaknya. Kan kalau nggak, ini kan Tyvek kan yang gue lihat tadi penjelasan dari Elva itu kurang lebihnya kayak bahan PET.
Ya maksudnya dia tahan sobek kan, sama kan PET pun tahan sobek, tahan air juga. Cuman maksudnya tapi emang gua rasain sih ini bukan pure PET ya. Kalau PET kan tahan panas kan karena dia plastik kan. Kalau di dia tahan panas, maksudnya tahan kalau dibakar gitu dia tahan juga nggak apa? Kalau dibakar saya nggak menjamin ya, karena kalau misalkan bahan PET pun seperti misalkan botol leleh ya, gitu dia pasti akan leleh sih, kayak gitu. Tapi ya cukup lah, nggak mungkin juga kan kita bakar, ya maksudnya nggak bakal kita bakar juga kan, itu maksudnya ya kan pasti ada aja maksudnya orang umum kan nggak tahu, gitu iya ya? Pasti ada aja yang bertanya, makanya saya pun kepikiran ini kira-kira tahan kalau dibakar itu bakalan tahan atau enggak. Sorry, bukan dibakar sih, hitungannya tahan panas. Kalau panas jelas, karena kan dari proses printing, kemudian laminasi panas, kan dia tetap aman, baik di papernya maupun di microchipnya itu. Tapi kalau misalnya dibakar diterusin api. Iya, sorry, salah pertanyaan, salah saya juga menanyakan. Tahan panas maksudnya, bukan tahan api. Kok tahan panas semuanya juga nggak kuat kan. Aluminium foil doang. Oh ya nanti ini saya baru kepikiran yang tahan panas ada nama stiker Quantac Max kita itu yang aluminium foil L. Nah itu ini highlight sedikit aja pembahasannya besok lengkapnya di hari kedua, di hari Rabu tanggal 24 Februari. Nanti saya juga masih jadi moderator, nanti narasumbernya ada Pak Beri, itu ngebahas Quantac Max, ada tuh aluminium foil. Jadi aluminium foil itu adalah, saksikan besok. Bikin penasaran, tapi kata kuncinya apa? Aluminium foil itu apa? Aluminium foil? Iya, maksudnya keunggulannya apa? Satu kata. Gokil lah pokoknya. Oh, oke. Ya. Enggak, bukan gokil, maksudnya unik sih, maksudnya saya juga baru tahu bahwa stiker itu ada yang bisa nempel di aspal. Wow. Dan nggak maksudnya dilindas segala macam, diinjek nggak ngelopek pinggir-pinggirannya. Kalau aku pakai high heel gitu, terus di situ gimana? Itu nggak rusak? High heels ya? High heels ya? bukan stiker yang serius. Oh, berarti lebih tahan dari high heel saya ya kalau gitu ya? Betul. Sama Oke. Betul, lebih kuat lah dia. Sama pendirian saya juga lebih kuat itu stikernya. Oh, Anda tidak punya pendirian yang kuat. Bukan. Oke. Udah gitu berarti ini lumayan juga oke juga. Iya. Cuman saya nggak mau trial pakai kata nama saya ya. Jangan. Satu doang soalnya kan, satu doang. Kalau misalkan dilipat-lipat nanti kata nggak punya lagi kata nama RFID. Oke, terus apalagi nih El yang dari RFID ini yang mau disampaikan lagi? Untuk mungkin ini teman-teman, karena kita tadi udah bahas terkait RFID, mungkin ada yang masih bingung atau ada pertanyaan atau bahkan yang sudah menangkap, dengan RFID ini saya mau bikin project apa-apa segala macam atau investasi segala macam, teman-teman jangan sungkan untuk kontak ke kita tadi lewat WhatsApp ya, kalau misalkan teman-teman lihatnya melalui virtual expo. Tapi kalau misalnya teman-teman dari YouTube streaming, teman-teman bisa juga live chat di situ kalau ada pertanyaan atau segala macam. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir apabila misalkan saat ini ketika kita memberikan jawaban itu belum bisa yang seperti yang teman-teman harapkan, karena kita nanti juga akan menawarkan kepada teman-teman untuk ikut mungkin Zoom meeting ya Ivannya dengan pihak ISP-nya. Oh, berarti maksudnya kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau lebih detail lagi terkait RFID ini, bisa hubungi kontak yang tertera di di kontak WhatsApp di bawah ya. Kalau yang nontonnya di event Printing Virtual Expo 2021 atau mengaksesnya di virtualexpo.id.com. Nah, kalau yang di YouTube channel kita ya mungkin bisa langsung di live chatnya ataupun bisa WA juga di WA yang tertera di website kita. Karena kan nanti di deskripsi
YouTube channel kita juga kan ada website kita, kalian tinggal ke website kita, nanti ada tombol WhatsApp, kalian klik aja. Nah, kalian mau bertanya tentang RFID, lebih detailnya kayak gimana, bahkan nanti kita pun bisa mengadakan Zoom meeting private Ya, betul sekali. dengan kalian yang emang pengen, yang tertarik nih, maksudnya untuk mencari tahu info dari RFID paper. Gitu. Nah, abis itu kan tadi apalagi nih El, yang maksudnya yang Elva bisa sampein terkait RFID paper ini? Saya rasa udah cukup sih Pak. Kita sudah menyeluruh baik itu penjelasan dari awal, bukan mulai sampai demonya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengontak kita juga sudah ada, terus gimana kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan, jawabannya tadi kita bisa kontak langsung dengan pihak ISDC Indonesia. Terus tadi juga udah trial kan, gimana si Kaisek ini gak bisa sobek, gak kena air, microchip bisa terbaca dengan baik. Itu aja sih udah untuk sesi RFID ini. Saya kepikiran juga El, nanti Elva bikinin saya kartu bisnis card, cuman buat di gelang. Bisa banget. Jadi orang saya ya ini bukan lucu-lucuan sih, ide saya aja. Nanti kalau ada yang minta kontak saya atau segala macam, saya tinggal gini doang. Boleh. Ya kan, maksudnya karena bahan Tyvek ini ya tadi mau saya pakai sambil mandi, mau ngapain, maksudnya durabilitasnya lebih. Cuman itu sebenarnya bukan keuntungannya, cuman kan pengen aja beda daripada yang lain gitu. Bisnis kan pada kayak gini semua umumnya. Tapi juga boleh juga sih, bisa kan tapi kan? Bisa banget, nggak menutup kemungkinan juga misalkan kita nih dari microchip ini kan misalnya udah dicetak, yang diperluin di bagian sirkuit microchipnya, dipotong aja ke situ ketika perlu di bagian apa, misalkan di tas. Ya kan? Jangan dong sayang. Atau di jam atau apa mungkin. Nggak kelihatan kan kalau kayak gini kan kelihatan. Oke. Baiklah. Jadi kalau nanti saya waktu ketemu orang baru mau minta kartu nama segala macam, saya tinggal gini doang. Ya kan, simple kan. Soalnya males ngeluarin kartu lagi dari dompet, langsung gini aja. Ya kan? Boleh Pak Ivan. Nah itu ide. Ya maksudnya ide-ide seperti itulah, maksudnya kan kita juga sharing di sini ya untuk menambah ide-ide dan solusi kreatif buat teman-teman di sini, apalagi untuk di segmennya digital printing gitu. Oke, abis itu berarti kita mau coba lempar kuis pertanyaan. Boleh. Mungkin karena emang trafiknya pun yang saat ini lebih sedikit dibanding yang tadi pagi, mungkin nanti kuis ini kita lempar pertanyaannya sekarang, terus nanti bisa kalian submitnya via WhatsApp. Yang tertera di kontak di bawah sini, di kontak WhatsApp-nya kalian tinggal WhatsApp aja ke situ jawabannya apa, nanti akan kita pilih jawaban yang paling mendekati ataupun yang 100% benar. Itu akan kita umumkan di jam 4:30 gitu. Dan yang peserta giveaway-nya pun akan kita undi secara random di jam 4:30 dan secara live juga El. Kalau misalkan yang peserta giveaway, kalian tinggal isi form data kalian di bit.ly/peserta giveaway, lalu nanti akan kita collect datanya semuanya dari situ, terus nanti kita undi secara live di jam 4:30. Nah, kalau kuisnya gimana ya? Ada 3 pertanyaan ya? Betul, ada 3 pertanyaan. Tapi ini maksudnya terkait RFID kan, maksudnya jawabannya pun apa yang tadi udah Elva sampaikan kan sebenarnya kan. Jadi dari basicnya adalah dari pembahasan kita dari sesi pertama dan sesi kedua tadi ya. Boleh. Apa aja tuh El? Pertanyaan pertama. Sebenarnya ini karena pertanyaannya Isai, seperti yang tadi Ivan bilang, kita akan pilih yang paling mendekati atau 100% benar. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk menjawabnya. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah apa aja sih kelebihan dari RFID paper? Tuh, catat. Kalian harus catat. Saya ulangin lagi ya. Jadi catat di situ? Boleh.
Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini teman-teman boleh explain atau menyebutkan apa saja dari kelebihan RFID paper terserah kalian. Karena sekali lagi kita bakal pilih jawaban yang paling mendekati atau memang 100% benar gitu. Oke, apa? Tadi pertanyaan pertama, El? Apa saja kelebihan dari RFID paper? Teman-teman bisa menyebutkan atau bisa menjelaskan. Boleh. Berarti lebih dari satu ya itu jawabannya ya? Ya, lebih dari satu. Misalkan bagus atau wangi, nah seperti itu akan ada 2 poin, jadi lebih dari satu ya. Dan boleh jelaskan misalkan bagusnya karena apa. Oke. Tahan air kayak gitu-gitu lah ya maksudnya ya. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mendeteksi data pada microchip? Caranya gimana? Supaya kita bisa tahu ini datanya apa aja sih yang ada di dalam microchipnya gitu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah ada berapa jenis bahan RFID paper yang tadi kita udah sempat jelasin ya Ivan ya. Ada berapa jenis, lalu harus sebutkan apa dan apa gitu. Ada, bukannya ada 5 ya? Ada 5? Enggak lah, berarti kamu nggak menyimak dari tadi. Kalau nanya juga bingung, tinggal langsung nanya Elma. Kita sekantor. Ada berapa dan sebutkan ya teman-teman, nggak boleh cuma nyebutin 1, 2, 3 gitu nggak boleh. Oke, ini saya taruh di ini ya El, di live chatnya YouTube. Ivan boleh remind lagi hadiahnya apa nih untuk kuisnya supaya teman-teman makin semangat untuk menjawabnya. Hadiahnya itu kita udah nyediain 1 roll Quantac Max. Oke. Dan itu kalian free bisa milih yang varian apa aja. Oke. Terus yang stiker, 1 pack stiker Quantac A3 Plus. Dan itu kalian bebas milih mau varian apa aja. Terus yang ketiga itu kartu nama RFID. Nanti kalian tinggal terima beres udah jadi finish goods-nya tuh. Gitu. Nanti kita yang atur sampai pengiriman. Kalian tinggal duduk di rumah, terus tinggal terima nanti hadiahnya seperti apa. Kita yang urus dari awal, dari hulu ke hilir. Kembali nggak sih? Kembali nggak? Benar-benar. Nah udah gitu, berarti sesi pertama ini kita selesai berarti ya, maksudnya terkait RFID. Terus nanti di jam 4:30 itu kita ada pengumuman pemenang kuis sama 3 orang beruntung yang dapat giveaway dari kita ya. Bisa dapat power bank, flash disk, pulpen, mousepad, sama hadiah-hadiah menarik lainnya. Oke, terus apalagi ada yang ditambahin lagi? Terkait RFID nih? Terkait RFID nggak ada sih, itu aja teman-teman wajib coba untuk menjawab ya. Ada 3 pertanyaan itu. Jadi ada 3 pertanyaan Ivan yang mau saya tanyakan tuh, berarti 1 orang harus menjawab ketiga-tiganya atau 1 orang satu, boleh memilih pertanyaan nomor 1, 2, dan atau 5. Bebas, cuman satu pertanyaan. 1 pertanyaan ya teman-teman. Jadi ketika ada yang di situ di live chatnya kita udah kasih 3 pertanyaan itu, teman-teman pilih salah satu aja mana yang mau dijawab. Betul. Oke, jadi kalian bisa pilih, oh ternyata misalkan aku lebih yakin yang nomor 3 nih. Nah teman-teman silakan jawab yang nomor 3 aja gitu ya. Harus yakin ya, maksudnya biar dapat hadiahnya. Soalnya kita bakalan pilih yang benar atau yang mendekati. Kalau misalkan emang di luar konteks itu ya nggak dapat hadiahnya. Dan emang kalau yang jawab pun nggak ada yang dapat, nggak ada yang benar maksudnya. Ya mohon maaf, hadiahnya tidak jadi gitu. Karena kan itu emang kita khususkan untuk yang pemenang kuis gitu. Oke.
Terus kalau misalkan nih El ada teman-teman yang nggak sempet ikut nih, maksudnya yang telat ikut, misalnya tadi baru join, baru 20 menit, 30 menit yang lalu, kan kita udah start dari jam 11 ya tadi ya, dari jam 11 kita udah start, bisa dapat info dari mana nih, maksudnya dari penjelasan tentang RFID paper ini, ada di mana aja sih, maksudnya mereka bisa dapat infonya dari apa aja? Dari platform mana aja? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tadi yang baru join, kalian bisa lihat lagi di channel YouTube kita ya, San ya. Kita juga menyediakan banyak video di situ. Teman-teman tinggal bikin cari dengan kata kunci RFID ya di YouTube channel kita juga. Kemudian nanti teman-teman juga bisa kontak WhatsApp melalui WhatsApp yang ada di Info Expo gitu. Atau teman-teman yang saat ini masih berburu untuk tanya, mumpung kita masih live streaming, boleh live chat di YouTube kita supaya kita bisa lagi jawab juga. Oke, teman dengan mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait RFID ataupun yang lainnya, bisa juga kontak ke WhatsApp yang tertera di kontak di bawah. Untuk kalian yang nonton di Printing Virtual Expo, itu ada kontak WhatsApp kita di bawah kontaknya Elva ada. Itu tinggal kalian klik aja, itu langsung terus sambung di hotline-nya WhatsApp kita. Nah, kalau misalkan yang di YouTube karena emang keterbatasan waktu, kalian bisa juga kontak kita via WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya ada di website kita. Kalian tinggal klik di deskripsi video ini, live video ini kan ada website kita. Nah, nanti kalian tinggal klik, atau kalian juga bisa ketik ulang www.dsi.co.id. Nah, di situ ada tombol WA-nya, kalian bisa klik tombol tersebut. Nah, selain itu juga saya juga mau ngingetin nih, maksudnya kalian yang belum subscribe YouTube channel kita, kalian bisa subscribe dulu. Terus juga kita ada kita juga punya Instagram official DSI.Quantak. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh sampel inovasi-inovasi dari bahan-bahan material digital printing A3+. Misalkan RFID ini bisa jadi apa aja sih selain jadi business card, selain jadi. Nah, terus misalkan yang ada di belakang ini nih, misalkan saya ngambil contoh sedikit aja. Misalkan ini kali ya, Boleh. Ini kan dari bahan PET yang tadi saya bilang, bahan LMO, tapi kita bikin menjadi sleeve packaging ya, sleeve packaging. Jadi di isinya ini ada 3 puding yang kita jadikan satu, seperti itu. Nah, itu untuk terkait sampel-sampel inovasi, sampel-sampel aplikasi, kalian bisa follow Instagram kita di @dsi.quantak. Gitu. Nah, untuk di website kita juga kalian bisa dapat info terkait produk-produk, spesifikasi, dan artikel-artikel tentang misalkan gimana sih cara nyimpen stiker yang benar, terus Quantak Max itu ada apa aja variannya, di situ ada semua sih. Itu mungkin kurang lebihnya, stay tune terus. Nanti kita jam 4:30 ada pengumuman pemenang kuis dan juga pengundian 3 orang yang beruntung yang mendapatkan giveaway. Lalu di besok itu di hari kedua kita ada live tentang stiker format Quantak Max kita. Gitu. Dan juga ada narasumber dari eksternal juga. Nanti saya dengan narasumber yang dari internal, Pak Berry, yang akan menjelaskan Quantak Max. Gitu. Nah, di hari ketiga nanti ada terkait pembahasan A3+, bahan-bahan A3+, kreativitas tanpa batas. Nah, kita mau nunjukin sebenarnya di hari ketiga itu bahan-bahannya tuh dari A3+ tuh bisa apa aja sih, dari misalkan dari bahannya stiker Quantak kita pernah bikin jadi apa aja variasinya, terus dari bahan PET bisa jadi apa aja selain jadi sleeve, bisa jadi photobook juga, macam-macam itulah. Makanya kalian stay tune terus. Nanti besok kita setiap harinya akan live jam 10 sampai dengan selesai itu, dan setiap harinya juga kita bakalan bagi-bagi hadiah kuis dan hadiah giveaway. Dan itu setiap harinya ada, nggak cuma hari ini doang gitu.
Oke, sampai jumpa besok nanti jam 4:30 dengan saya dan Elva lagi untuk pengumuman pemenang kuis dan juga pengundian hadiah. Oke, mungkin kita break dulu dan kalian juga nanti bisa nonton di live streaming ini video-video terkait RFID paper. Tuh. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton.